hikmah kehilangan anak. Yang pertama hikmahnya adalah biar kita menyadari kita ini manusia bukan Allah. Jangan pernah kita merasa yang kita miliki itu milik kita. Yang hari ini kita miliki nikmat dari Allah itu adalah amanah. Yang mana amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya punya anak itu sebetulnya yang harus dipikirkan tuh bukan di saat anak kita meninggal, tapi nanti kalau anak kita meninggal nuntut saya enggak di akhirat. Jadi orientasinya jangan dunia terus. Yang dipikirkan jangan dunia, tapi yang dipikirkan bagaimana saya punya anak ini anak nanti akan jadi sebab saya masuk surga atau anak ini menjadi sebab saya masuk neraka. Itu yang harus lebih dipikirkan. Kalau meninggal siapa saja bakal meninggal. Siapa orang yang kita kenal dulu sampai sekarang belum meninggal dunia? Siapa? Kalau seandainya orang tidak meninggal karena dia orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah, Rasulullah nggak bakal meninggal kalau. Makanya kalau kita mau merenungi setiap ada orang meninggal yang biasanya diumumkan di masjid, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillah, kita semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan, kalau engkau memiliki nikmat yang hari ini diberi oleh Allah, jangan pernah engkau merasa itu nikmat milikmu. Sehingga nanti di saat nikmat itu hilang, kamu akan kecewa pada saat itu. Maka kalau kita berbicara hikmah, ya banyak. Di antaranya apa contohnya? Kalau anak kita ini meninggal atau kita kehilangan anak, yang pertama agar kita menyadari bahwasannya semua itu milik Allah. Tidak ada yang milik kita itu. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari kita nanti juga bakal meninggal dunia. Jangan hanya fokus dengan yang namanya kejadian. Hikmah itu apa sih? Kadang kita berbicara hikmah nggak tahu hikmah. Hikmah itu mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Lihat anak meninggal dunia. Ini anak usianya di bawah saya meninggal dunia terlebih dahulu. Apalagi saya nanti. Kemudian ambil pelajarannya. Kematian itu datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Kematian datang tidak lihat usia. Mau yang kecil, mau yang tua. Mau yang ustadz, yang bukan ustadz. Yang kaya, yang miskin. Siapapun bakal meninggal dunia. Orang lagi duduk, orang berdiri, orang naik motor, naik mobil, apapun posisinya, apapun keadaannya, kalau sudah kematian datang kata Allah, tidak bakal bisa dihentikan. Sehingga kalau kita berbicara hikmah tentang masalah orang yang kita cintai meninggal dunia, agar kita mungkin sadar kepada Allah, nanti kamu akan ada jatahnya. Sekarang saya perlihatkan sama kamu, nih orang ini meninggal dunia. Kamu siap tidak nanti kalau aku cabut nyawanya kata Allah. Sehingga jangan selalu dipikirkan itu tentang kebahagiaan dunia. Yang kita pikirkan tuh bagaimana saya di akhirat tuh bahagia. Buat apa Pak Bu? Senang di dunia, ujung-ujungnya di akhirat disiksa. Lebih baik kita susah di dunia, tapi di akhirat kita bahagia. Daripada di dunia kita punya segalanya, di akhiratnya kita disiksa oleh Allah. Makanya kalau kita mau simpulkan pertanyaan yang sakit hati, yang dipukul, diem semuanya ini, itu semua sebetulnya karena yang kita pikirkan dalam pikiran kita ini Pak Bu, kita masih mencari kebahagiaan di dunia. Kita masih mencari kesenangan di dunia. Kita ini suka lupa sama akhirat. Padahal dunia yang hari ini kita cari ini Pak Bu, semuanya bakal kita tinggal. Semuanya bakal jadi waris. Semuanya bakal jadi hisab, dan di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Siap itu. Kalau kita menghadap Allah nanti dalam keadaan kita dipukul kemudian kita membalasnya, itu perintah Allah atau perintahnya syaitan? Di saat ada orang mencaci maki kita kemudian kita nggak terima, kita membalasnya, itu Anda sedang menjalankan perintahnya Allah atau perintahnya syaitan pada saat itu. Maka di saat kita memahami konsep di dunia ini adalah kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Nanti di kitab hadis Abi Nawawiyah ini, di hadis akhir-akhir ya. Ini biar pas langsung dilihat hadisnya. Di hadis ke-40 itu nanti kita akan melewati tentang konsep hidup dunia. Hidup dunia ini kata Nabi seperti orang asing. Orang asing itu Pak Bu nggak punya keluarga. Dia mau jalan dari Kuningan ke Bandung, dia nggak punya keluarga. Bawa bekalnya yang banyak. Bawa bekalnya yang pasti. Karena kamu nggak punya keluarga di sana. Artinya orang itu kalau sudah menghadap Allah, yang dia harus bawa adalah amal soleh. Bukan dia membanggakan ini, membanggakan itu. Kemudian al-abirun sabil, seorang musafir. Tidak ada orang di dunia ini Pak Bu selama-lamanya. Dia akan berpindah sebagaimana seorang musafir. Kemudian kalau kita ingin menjadi orang yang nanti kita di akhir akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kuncinya satu, bertakwa sama Allah. Setelah kita beriman, bertakwa. Kita masih ingat ceritanya bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an dipisah sama Allah.
Kemudian ceritanya Nabi Lut dengan istrinya yang tidak taat sama Allah dipisah oleh Allah. Kisahnya Siti istrinya Fir'aun, Siti Asia. Bagaimana dengan suaminya Fir'aun yang tidak taat sama Allah dipisah oleh Allah. Nabi dengan pamannya Abu Lahab dipisah oleh Allah. Kalau kita ingin bersatu, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena surganya Allah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bertobat dari dosanya. Wallahu a'lam bishawab.